Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Alfani dari kelas Akuntansi 4B. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan pada sektor tekstil dan garmen pada perusahaan ICT Jasa Prima Tbk. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan sedikit mengenai profil dari perusahaannya, yang dimana ICT Jasa Prima didirikan di Jakarta pertama kali dengan nama PT Carwell Indonesia Printing dan Garment Industry pada tanggal 18 Februari 1978. Pada tanggal 3 Mei 2012, EasyFarm, sebuah anak usaha dari International Container Terminal Service yang berdomisili di Manila, Filipina, membeli 80% saham perseroan melalui mekanisme Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 27 Juni 2012, para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa meratifikasikan perubahan dalam kegiatan usaha utama perseroan untuk menjadi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas infrastruktur maritim dan jasa terkait, dan karenanya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan diubah. Kita akan membahas mengenai hasil pengerjaan tugas dari saya. Yang pertama itu ada analisis perbandingan neraca. Di dalam analisis perbandingan neraca itu ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan liabilitas dan ekuitas. Di sini dalam total aset untuk perhitungannya yaitu tahun awal dikurangi dengan tahun dasar, kemudian dibagi total dengan tahun awal. Contohnya yang di sini ada tahun 2017 atas 2016, di mana total dari tahun 2017 dikurangi dengan total aset dari 2016. Kemudian dibagi dari total aset dari 2016 ini. Selanjutnya di analisis perbandingan laba rugi. Pada analisis perbandingan laba rugi ini terdapat ada total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Dalam perhitungan pun sama seperti yang pertama dari analisis perbandingan neraca, yang dimana tahun awal dikurangi tahun dasar, kemudian dibagi dengan total tahun pertama. Ada analisis rasio likuiditas. Yang pertama itu di sini ada current ratio. Current ratio itu untuk cara perhitungannya, yang pertama itu total aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Selanjutnya di rasio likuiditas ini ada Achites ratio, yang dimana untuk perhitungannya yaitu aktivitas lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya, pada analisis leverage, di sini ada total debt to total asset ratio. Untuk perhitungannya, total hutang dibagi dengan total aktiva. Sedangkan total debit to total equity ratio, yaitu perhitungannya dengan menggunakan total hutang dibagi dengan ekuitas.
Selanjutnya, pada analisis rasio aktivitas, di sini ada total aset turnover. Untuk perhitungan total aset turnover, yaitu hasil penjualan dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya ada receivable turnover. Untuk perhitungan receivable turnover, yaitu penjualan dibagi dengan piutang. Selanjutnya di sini ada analisis rasio profitabilitas, di mana adanya gross profit margin atau GPM dan return of equity. Untuk perhitungan gross profit margin, yaitu dengan jumlah laba kotor dibagi dengan jumlah penjualan. Sedangkan untuk return of equity, di mana nilai earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya yaitu ada analisis common size pada posisi keuangan, yang dimana ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Untuk perhitungan persentasenya, di sini ada pada aset itu kan 100% semua. Cara perhitungannya yaitu dengan semua aset dibagi dengan aset. Lalu untuk liabilitas dibagi dengan liabilitas, ekuitas dibagi dengan ekuitas juga. Selanjutnya pada analisis common size laba rugi, di mana hasil pendapatan di mana untuk perhitungan persentasenya pendapatan sama dengan laba bruto dan laba usaha dibagi total pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren. Di sini ada analisis tren untuk neraca, yang dimana cara perhitungannya yaitu menggunakan tahun pertama dibagi dengan tahun pertama. Di sini contohnya seperti tahun 2016 dibagi dengan tahun 2016. Nah, untuk selanjutnya tahun 2017 dibagi dengan tahun 2016 juga, dan seterusnya sampai tahun 2020. Selanjutnya pada analisis tren laba rugi juga sama seperti analisis tren pada neraca sebelumnya, yang dimana tahun pertama dibagi dengan tahun pertama. Contohnya itu 2016 dibagi dengan 2016 lagi. Nah, untuk 2017 itu dibagi dengan 2017 sampai ke 2018 dibagi dengan 2016, 2019 dengan 2016, sampai 2020 dibagi dengan 2016. Selanjutnya yaitu analisis DuPont. Analisis ini akan menghasilkan ROE atau Return on Equity pada perhitungan per tahunnya. Selanjutnya ada analisis cross-section. Di sini ada ROA, nilai buku, rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, dan median. Untuk perhitungan ROA-nya yaitu tahun pertama dijumlahkan sampai ke tahun kelima, karena ini memakai 5 periode, di mana tahun pertama dijumlahkan dengan sampai tahun kelima, dan nantinya dibagi 5. Selanjutnya untuk nilai buku sendiri itu pun sama, jumlahkan dari
tahun pertama sampai tahun kelima, kemudian dibagi menjadi 5. Yang di sini contohnya itu seperti dari hasil nilai rata-rata aritmetikanya itu rata-rata aritmetika itu 2%, untuk nilai bukunya minus 666,6, untuk rata-rata tertimbang pada tahun 2016 itu 0, untuk nilai bukunya minus 844, untuk 2017 9,69%, dan untuk nilai bukunya minus 787,8. Untuk tahun 2018 3,83%, nilai bukunya minus 82,4. Untuk tahun 2019 yaitu minus 2,68%, dan untuk nilai bukunya yaitu 804,5. Untuk tahun 2020-nya 0,33% dengan nilai buku minus 814,6, dan untuk total dari ROA-nya sendiri itu ada 11,17%, dan untuk total dari nilai buku minus 33,33, dan untuk median di ROA sendiri yaitu 6,76% dengan nilai buku minus 815,9%. Ini ada analisis time series. Analisis time series ini diambil dari ROA perusahaan dibandingkan dengan perbandingan dengan ROA industri. Yang dimana ROA perusahaan Istijasa Prima Tbk ini pada tahun 2016 itu 0%, dengan ROA industrinya 1,79%, untuk tahun 2017 9,69%, dengan ROA industri 1,86%, untuk 2018 3,83%, dengan ROA industri 1,08%, untuk tahun 2019 minus 2,68%, dengan ROA industrinya 2,64%, untuk tahun 2020 0,33%, dengan ROA industrinya yaitu 0,62%. Berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada industri tekstil dan garmen pada perusahaan Istijasa Prima Tbk yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada pengguna laporan keuangan, di mana analisis yang telah dilakukan dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode 2016 sampai 2020, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.